akan menjadi 200.000. Seluruh penduduk Ternate menggunakan dinar dan dirham. Dan Kanjeng Sultan dari beberapa waktu yang lalu sudah mulai membagikan zakat dalam dirham. Jadi di Ternate itu sekurangnya sudah ada 1.000 orang memiliki koin dirham yang dibagikan oleh Sultan. Dan itu adalah awal. Ini baru awal dari kembalinya Islam dan berakhirnya kezaliman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, marilah segera ya ular-ular Fir'aun itu kita akhiri dengan cara yang sangat mudah, yaitu kita mentaati perintah Allah SWT. Allah SWT mengatakan wa halalul bai' wa harramar riba. Aku halalkan berdagang dan aku haramkan riba. Dan uang kertas adalah riba par excellence. Di dalam uang kertas ini ada 2 riba sekaligus. Ya, jadi saya kira itu saja. Saya mohon maaf mengambil waktu agak terlalu banyak, tapi ini penting karena supaya clear semuanya. Saya ingin memberikan bukti bahwa uang kertas adalah ilmu sihir. Bahwa hari ini kita hidup di bawah ilmu sihir, seperti halnya rakyat Fir'aun dulu hidup di bawah sihir para Fir'aun. Dan karena itu kita perlu tahu dari mana datangnya ilmu sihir itu, supaya kita mengerti bagaimana mengatasi sihir tersebut. Dan kenapa kita harus kembali kepada emas dan perak? Karena Allah SWT menciptakan emas dan perak. Jadi Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu bil haq. Allah menciptakan nyamuk karena nyamuk diperlukan dengan fungsi tertentu. Demikian halnya dengan emas dan perak. Jadi kalau kita buka Al-Quran, itu sekurang-kurangnya ada 12 ayat yang menyebut kata emas dengan berbagai istilah yang berbeda. Ada zahab, ada fiddah, ada zukhruf, ada kintar. Sedangkan perak disebut 10 kali. Juga dalam istilah yang berbeda, fiddah, warik, kintar. Jadi kintar disebut untuk keduanya karena merupakan satuan berat. Kira-kira 50 kilo. Kita sekarang pakai untuk kintal. Nah, di dalam Al-Quran, selalu kalau Allah SWT merujuk kepada satu nilai, yang nilainya besar, selalu disebut emas. Sedangkan kalau menyebut angka, atau harga, atau nilai, atau timbangan yang kecil, maka disebut perak. Jadi pertama, Allah SWT menciptakan emas dan perak adalah harta. Karena itu, fitrah manusia adalah mencintai emas dan perak. Sebagaimana mencintai kuda, mencintai tanaman, anak-anak, dan perempuan bagi laki-laki. Itu fitrah. Jadi kalau ada laki-laki mencintai laki-laki, itu melawan fitrah. Karena fitrahnya laki-laki mencintai perempuan, dan semua mencintai emas. Dan yang ketiga, emas dan perak sebagai harta yang nilainya besar dan kecil adalah harta yang harus berputar. Allah SWT mengancam hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Ya, dalam Al-Quran disebutkan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Beritahukan pada mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya azab yang besar. Itu ketika nanti di neraka semua dibakar, yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dan seterusnya, emas dan perak itu akan disetrikakan, dipanaskan dan disetrikakan, jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Akan disetrikakan pada punggung mereka, lambung mereka, dan muka mereka. Hadza makanastum li anfusikum. Ini adalah akibat dari kalian yang menyimpan emas dan tidak mengedarkannya. Nah, karena itu bagaimana emas dan perak harus diedarkan? Maka dia harus dibuat menjadi koin sebagai alat tukar. Tidak ada fungsi lain daripada emas dan perak kecuali sebagai alat tukar. Haram hukumnya menggunakan emas dan perak untuk apapun. Rasulullah SAW menyatakan orang-orang yang meminum dari cangkir yang terbuat dari emas itu akan seperti menuang api neraka ke dalam perutnya.
Hanya dengan satu perkecualian, kaum perempuan. Kaum perempuan diizinkan menggunakan emas selain sebagai alat tukar, yaitu sebagai perhiasan. Kita kaum laki-laki haram hukumnya menggunakan emas sebagai perhiasan. Kenapa? Karena emas dan perak adalah alat tukar. Ya harus beredar. Ditransaksikan melalui perdagangan, melalui sedekah, melalui berbagai transaksi muamalah. Dan ketika manusia masih taat kepada Allah SWT, semua emas digunakan sebagai alat tukar, kecuali yang kemudian dengan membangkang dipakai buat sendok, buat piring, tapi itu dilarang. Pertanyaannya adalah, kalau dulu emas dan perak itu adanya di kantong-kantong masyarakat, di dompet kita, sekarang kalau Anda buka, apa isi dompetnya? Ilmu sihir. Ilmu sihir. Karena itu kita mesti bertanya, kemana emas dan perak kita? Ya. Jadi dulu apapun namanya, tolong di sana, di sana. Apapun namanya, mau disebut dolar, mau disebut pound sterling, mau disebut guilders, mau disebut real, mau disebut rupiah, semua adalah koin emas atau perak. Nah, tapi kemudian muncullah para pandai emas yang mengatakan emas itu tidak aman dibawa-bawa, berat, titipkanlah pada kami. Maka kami akan mengeluarkan kwitansi. Ya, dikeluarkanlah kwitansi bahwa Anda menitipkan pada saya 1 dinar emas. Nanti kalau orang mau belanja, kwitansi ini dikembalikan, koinnya diambil baru dibelanjakan. Karena tadi sudah disebutkan, untuk berbelanja itu mesti mithlan bimithlin, equal to equal. 1 kambing ditukar dengan harta yang lain yang senilai 1 kambing itu. 1 dinar emas 4 gram ditukar dengan seekor kambing. Nah, tapi para pandai emas ini berhasil meyakinkan dengan pada waktu itu ya sihir belum terlalu dimainkan. Mereka bilang kepada kami, jangan khawatir. Nah, sampai satu titik pada abad ke-17 mulai mereka mengatakan ini repot karena terlalu banyak kwitansi masyarakat merah, hijau, kuning, biru. Maka mereka bilang sekarang berikan kami monopoli untuk mencetak alat tukar ini. Itu pertama kali munculnya apa yang disebut sebagai bank sentral. Maka diberikanlah monopoli oleh para raja. Lalu raja bilang, apa imbalannya buat saya? Imbalannya buat para raja adalah, you butuh uang berapapun saya kasih dalam bentuk hutang, tapi ada bunganya. Nah, itu jadi munculnya bank sentral itu bersamaan dengan munculnya apa yang disebut sebagai public debt, hutang publik. Sehingga kita sekarang ini setiap bayi yang lahir di Indonesia ini membawa hutang sebanyak 8 juta rupiah pada para bankir. Oke? Nah, dan bank-bank sentral ini perusahaan swasta. Semua bank sentral adalah perusahaan swasta, dimiliki oleh segelintir orang. Ya. Nah, kita ambil satu contoh. Pada posisi monopolistik, maka bankir-bankir ini bisa berbuat apapun dengan sihirnya. Ini sihir sudah mulai masuk. Jadi ini kita lihat dolar pada tahun 22. Di situ tertulis $10 in gold coin payable to the bearer on demand. Maknanya tadi bahwa kertas itu adalah kwitansi yang kalau orang pemilik hartanya datang mengembalikan kwitansi itu, dia ambil emasnya, payable to the bearer on demand. Ya. Nah, tapi kemudian Amerika mengalami krisis besar tahun 29 yang disebut Great Depression. Maka para bankir kalau bangkrut, dia datang pada pemerintah, you mesti tolong kami, bail out. Caranya bagaimana? Rampas seluruh emas rakyat, berikan pada kami. Tidak cuma-cuma pada waktu itu, kemudian dibeli. Jadi rakyat Amerika harus menyerahkan emasnya, dibeli dengan harga $20 per troy ounce, tiap 30 gram. Lalu tahun berikutnya, 34, mereka keluarkan uang kertas baru, will pay to the bearer on demand $20. Apa bedanya dengan yang semula? Tidak ada lagi kata-kata in gold coins. Tapi mereka bilang, jangan khawatir, setiap saya mencetak kertas ini, saya backup dengan emas batangan. Jadi sesudah emas diambil semua, dia lebur. Dan kalau rakyat mau punya emas, boleh, tapi you mesti beli dengan saya. Jadi dengan kata lain, emas yang semula merupakan harta milik rakyat, sekarang diubah menjadi dagangan. Tapi harganya dirubah. Waktu mereka diambil dibayar 20, sekarang kalau rakyat mau memiliki emas harus bayar 35. Ini yang kita sebut devaluasi. Banyak 40%. Ya. Nah, jadi itulah kemudian secara ringkas, kalau
sajikan adalah yang semula emas dan perak itu ada di tangan rakyat, dan dulu di tangan rakyat Ternate. Pada abad 18, rakyat Ternate masih menggunakan perak sebagai uangnya. Datanglah VOC, mereka dipaksa untuk menyerahkan peraknya dan diganti dengan kertas. Dan rakyat Ternate menolak itu. Nah, kemudian mereka lebur jadi batangan, digantilah dengan ini. Uang dalam konteks ini adalah Hindia Belanda, ya kan? Tapi mulai tahun 70-an sudah tidak ada lagi yang namanya emas di belakang kertas itu. Ketika Jepang masuk, diganti dengan uang Jepang, menjadi republik, diganti dengan uang republik. Tapi uang kertas ini pun sekarang cuma 10% paling banyak. Sebagian besar uang itu adalah byte computer. Jadi tidak lagi berupa kertas seperti ini, ya kan? Nah, akibatnya adalah seperti yang tadi disampaikan, kita hidup sepenuhnya di bawah ilmu sihir. Jadi pahlawan Ternate, Halmahera, Kapten Patimura, diambil gambarnya, ditempel di sebelah kertas, dikasih angka nolnya 3. Mereka bilang ini 1.000 rupiah, ya kan? Tapi makin lama di dalam isi riba, 1.000 rupiah yang dulu bisa dipakai untuk membeli 50 kg emas pada tahun 46, ketika pertama kali diberikan rupiah, hari ini diberikan tukang parkir pun tidak mau. Maka mereka ganti gambarnya dengan Soekarno-Hatta, nolnya ditambah 2, menjadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya kan? 99.000 dari mana? Dan kalau ini kita belah 2, dibelah 4, mau saya kasih 4 mahasiswa. Kemana samannya tadi itu nilainya? Ya, ini seperti sihirnya Fir'aun yang menjadikan tali sebagai ular. Nah, orang Amerika bilang, pedagang Amerika, saya juga punya kertas sendiri, namanya greenback. Tapi kertas saya punya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, adik-adik pergi ke Washington sana, ke New York, bawa uang 100.000. Belum tentu mahasiswa punya uang 100.000 kan? Harus bekerja 2 hari untuk mendapatkan uang 100.000. Pergi ke Washington, saya mau beli Coca-Cola 1 botol. Apa mereka bilang? Apa mereka bilang? Ini kertas funny. This is funny paper. Gak laku. Tapi siapapun datang ke Ternate dengan $100, you punya cengkeh, berikan pada saya. Saya mau beli, you punya Coca-Cola, tapi saya minta 1 truk. Apa yang kita lakukan? Kita berikan Coca-Cola 1 truk, karena mereka bilang, mereka bisa yakinkan kita, selembar kertas mereka 10.000 kali lipat dari lembar kertas kita. Dan mereka bilang, kita punya kertas tidak laku, mereka punya kertas laku di seluruh dunia. Betul nggak? Dengan cara itulah seluruh cengkeh Ternate habis. Pala Ternate habis. Seluruh kekayaan Ternate habis, hanya diganti dengan byte computer. Dengan cara itulah kemiskinan dan pemiskinan dilakukan oleh para bankir. Jadi banking is crime. And bankers are the criminal. Dengan sihir ini. Ya. Nah, dan ini baru satu fase. Saya minta satu tahap lagi untuk menjelaskan dengan uang kertas yang sudah merupakan kezoliman ini, ya, itu menjadi berlipat ganda zolimnya melalui banking system, di mana ini digelembungkan. Kalau tidak ada bank, kalau saya punya uang 100.000 dipinjam oleh Ustadz Nur, maka uang saya habis. Saya akan memiliki kembali kalau dikembalikan. Tapi dengan banking system, kalau uang ini saya hutangkan, dia beranak pinak. 20 kali lipat. Uang 100 miliar, kalau ditaruh di bank, maka bank detik itu mencatatkan dalam bukunya punya uang 100 miliar. Betul nggak? Dan itu dilegalisir oleh pemerintah. Bahwa you boleh mengakui itu sebagai milikmu. Dan bagi bank, uang titipan ini liability. Maka dia harus sewakan. Dia harus pinjamkan dengan bunga kepada orang yang mau beli rumah tidak bisa beli rumah, mau beli mobil tidak bisa beli mobil. Jangan khawatir, saya beri kredit, tapi harus tahan 10% untuk cadangan, ya kan? Dan semua orang dibikin miskin. Misi pokok bank adalah membuat semua orang miskin supaya tidak mampu membeli apapun kecuali berhutang melalui bank. Maka ketika 100 miliar ini diterima bank, maka dia bisa mengutar itu 20 kali dengan bunga katakanlah 10%. Maka dia akan mendapatkan dari bunganya saja 180 miliar. Jadi kalau bank bilang saya ngasih bunga hanya 10%, dia akan dapatkan 200%. Dan dari pokoknya yang dia putar itu, maka dia akan dapatkan 20 kali 90 miliar. Coba lihat, maka terciptalah uang 1,9 triliun, hampir 2.000 triliun. Padahal uangnya berapa tadi?
200 miliar. Yang 1,8 triliun dari mana? Angin, sihir. Tidak ada. Itu sebabnya setiap bank dijaga oleh satpam. Supaya mengesankan bahwa di bank ada uang. Tidak ada uang di bank. Itu kenapa setiap pegawai bank pakai jas, pakai dasi. Supaya orang yakin bahwa uangnya dijaga dengan baik. Karena di situ tidak ada uang. Dan itu sepenuhnya pengelabuan. Jadi bank itu adalah arisan berantai. Kalau kita datang mengambil uang, tapi orang bisa bilang, tapi kalau saya ngambil uang di bank kok ada? Uang siapa yang diberikan? Uang Anda sudah nggak ada. Jadi orang percaya bahwa bank adalah tempat yang paling aman menyimpan uang. Bank adalah tempat paling tidak aman menyimpan uang. Belum Anda keluar dari pintu bank, uang Anda sudah nggak ada. Membuktikannya gampang. Datang pada hari yang sama, minta saya mau ambil uang saya hari ini. Potong telinga saya kalau Anda dapat uang, kecuali 10% dari nasabah. Bisa dipahami? Ya, uangnya tidak ada. Itu. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah akibatnya. Kalau kita tadi punya uang 100.000, di sini ada satu handphone, maka berapa harga handphone ini? Ceteris paribus kata ekonom. Maka harga handphone ini ada 100.000, ya kan? Tapi ketika ini digelembungkan menjadi 2 juta, sementara sumber daya alamnya tetap, berapa harga handphone ini? Menjadi 2 juta. Dan itu mereka bilang inflasi. Jadi inflasi adalah kebohongan. Lihat ya, dulu ketika Republik Indonesia didirikan, uang yang pertama dicetak adalah 1 sen, paling besar 100 rupiah, 600 rupiah. Uang 1000 pernah didesain tapi tidak dicetak karena terlalu besar. Karena dengan 1000 Anda sudah dapat beli emas setengah kilo. Pada waktu itu 1 gram emas hanya 2 rupiah. Dan mereka berjanji, jangan khawatir, setiap rupiah saya jamin dengan 1,5 gram emas. Sampai sekarang itu berlaku undang-undang tahun 46. Nah, tapi lihat, karena uang kertas itu sihir, dicetak makin banyak, nilainya merosot. Bebeknya mah tetap, cengkehnya tetap, palanya tetap, tapi nilai uangnya yang merosot. Maka mulai tahun 52, ini pertama kali by the way, ini Bank Indonesia baru muncul tahun 52. Bank Sentral Republik Indonesia itu bukan Bank Indonesia, dulu namanya BNI 46. Tapi Belanda tidak mau. You mau merdeka, you mesti nurut saya. Hentikan BNI 46, ganti dengan bank saya, The Jeffers Bank, menjadi Bank Indonesia. Dan hentikan uang Republik Indonesia, ganti dengan uang saya, Guilders, yang kemudian berubah menjadi uang Bank Indonesia. Oke? Nah, begitu muncul tahun 52, rupiah sudah mulai tidak laku. Dibikinlah uang 1.000 rupiah. Ringkas cerita, tahun 57, uang 1.000 sudah mulai tidak laku. Dibuatlah 2.500 rupiah. Dibuatlah uang 5.000, pertama kali muncul 64, uang 10.000 rupiah. Pak Karno bilang kita sudah terlalu miskin. Maka uang 1.000 digunduli menjadi 1 rupiah yang disebut senering. Tapi tidak lama kemudian muncul lagi. Karena uang kertas adalah penipuan. Worthless. No value. Ringkas cerita, Pak Harto dibilang berhasil dalam pembangunan, dia bikin uang 50.000 rupiah. Dengan gambar Pak Harto dan kapal terbangnya. Tapi inilah ilusi yang lain. Inilah sihir yang lain. Semakin besar uang Anda bukan semakin kaya. Semakin uang besar Anda berarti semakin miskin. Bisa diikuti? Maka ketika terjadi krismon, rupiah makin tidak laku, harus dibikin uang 100.000. Dan sekarang uang 100.000 sudah mulai tidak laku. Ibu-ibu sudah komplain kalau pergi ke pasar dengan 100.000. Betul nggak, Bu? Sudah tidak bisa beli apa-apa ini. Maka mereka dua pilihannya. Pilihan pertama adalah mereka akan mencetak uang 200.000, 500.000. Tapi tidak mungkin. Komputer sudah nggak bisa menghitung. Kalkulator nggak bisa menghitung. Hang. Terlalu banyak nolnya. Pilihan kedua adalah digunduli nolnya. Redenominasi. Jadi redenominasi itu bukan untuk mengatasi inflasi, tapi untuk menutupi inflasi. Jadi itu adalah pengelabuan di atas pengelabuan, di atas pengelabuan, di atas pengelabuan. Gitu. Ya. Jadi secara real, uang 100.000 ini dulu ketika Pak Harto masih berkuasa, menjelang jatuh itu, kalau dibelikan telur, dapat 50 kilo. Masih ada yang ingat gak, Bu? Kalau ibu-ibu ingat pasti. 1 kilo telur harganya 2.000 rupiah. Begitu Pak Harto jatuh, dibilang ini gara-gara krismon, uangnya sama, walaupun ini belum ada waktu itu, karena ini masih 50.000 aja udah besar waktu itu. Uang yang sama dengan telur yang sama, tiba-tiba dibawa ke pasar, saya mau beli telur. Bu, hari ini tidak dapat 50 kilo lagi, hari ini cuma dapat 13 kilo. Karena daya belinya, telur sekarang 7.500. Dan hari ini,
Kalau di pasar Ternate berapa Bu harga telur sekilo? Hari ini. Di Jakarta 20.000. Dan telurnya sama. 1 kilo itu isinya 16 butir, 17 butir, 18 butir. Uangnya sama. Tapi hari ini kalau dibelikan telur hanya dapat 5 kilo. Kemana yang 45 kilo? Itu yang mereka rampok. Itu yang mereka rampok dengan melalui apa yang mereka sebut inflasi. Tapi sebenarnya dengan cara penggelembungan uang. Kertas yang terus-menerus nilai. Nah, satu lagi Pak ya, saya minta ini karena ini penting sekali. Ini penting sekali. Nah, sistem zalim ini kemudian difikskan dalam satu sistem politik yang disebut nation state pada level global, kan judulnya kan globalisasi uang. Jadi, negara bangsa itu diciptakan oleh para bankir pada abad ke-20. Jadi waktu Indonesia merdeka, Singapura merdeka, Malaysia merdeka, Afrika merdeka, itu bukan kemerdekaan spontan, tapi didesain. Didesain karena kalau dulu mereka mau merampas cengkeh orang Ternate, mau merampas kepala orang Ternate, dia harus bawa serdadu ke sini, dia harus ambil cengkeh dan kepalanya, repot kan? Maka dengan menciptakan uang kertas, mereka tetap bisa mengambil cengkeh orang Ternate, mengambil kepala orang Ternate tanpa harus kirim serdadu di sini. Dan karena itu saya kasih merdeka. Tapi satu mesti bikin bank sentral, kedua pakai uang kertas, supaya saya tetap bisa membeli 1 barel minyak Anda dengan harga 4 sen dolar. Karena mencetak uang ini biayanya hanya 4 sen, 500 rupiah. Ya, jadi berapapun harta yang kita punya bisa dibeli dengan cara itu. Nah, lalu tadi saya sudah ceritakan uang kertas itu dimunculkan bersamaan dengan konsep negara nasional plus hutang negara. You boleh merdeka tapi you miskin. Rakyat penyakitan, rakyatmu bodoh. Tapi jangan khawatir, saya punya uang. Sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih utang. Ya kan? Nah, jadi tugas pemerintah itu, republik, adalah satu, mengambil hutang dari bank, menghabiskan utang itu, melalui apa yang disebut APBN. Lalu dulu mereka tanya, jadi bagaimana saya membuat APBN? Jangan khawatir, sekolahkan anak-anak perintar kamu ke Berkeley, ke Chicago, ke Harvard. Mereka dididik untuk membuat pembangunan. Lalu dikasih paket hutang, dan diajari, kalau nggak bisa, kirim konsultan seperti John Perkins, dan sejenisnya. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, you punya 200 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Pajaki rakyat kalian. Kalian punya kepala, punya cengkeh, habisi hutang kalian. Karena you membayar hutang, kalau kita hutang, 5 miliar dolar setiap tahun, apa mereka kasih berkoper-koper dolar? Apa yang mereka kasih ke kita? Mereka hanya mengetik di komputer, 5 miliar dolar, ting, masuk ke Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia tinggal kirim ting ke Bappenas, Bappenas ting ke departemen-departemen itu. Tapi ketika kita mau membayar hutang mereka, bisa kita mengetik di komputer 5 miliar dolar, ting, dibayarkan ke Bank Dunia? Nggak bisa, you mesti punya devisa. Dari mana kami punya devisa? You mesti beli dolar kami. Caranya tebang hutan kalian, habisi boksit kalian, habisi mineral kalian. Betul nggak? Nah, jadi itulah yang terjadi di dalam sistem Fir'aun sekarang ini, bahwa pemerintah itu didesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan melalui APBN dan proyek, kemudian memajaki rakyat. Karena itu pajak semakin hari semakin tinggi, semakin banyak, semakin tinggi, semakin banyak. Gitu. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, ya kan? Wilayah domestik nasional itu adalah demokrasi. Supaya kalau 5 tahun harus ganti. Kalau ada presiden, ada perdana menteri yang tidak nurut pada para bankir, out. Tapi para bankir tidak pernah berganti, mereka turun-temurun, perusahaan swasta, anak beranak pinak. Ini kira-kira hanya 400 keluarga di dunia ini yang menguasai seluruh sistem keuangan dan politik. Jadi kita ini sekarang utangnya tiba-tiba sudah 2.100 triliun. Padahal tahun waktu Pak Harto jatuh itu utangnya hanya berapa? 50 miliar dolar, 500 triliun. Sekarang sudah 2.000 triliun. Dan begitu kurs dolar berubah, utang kita nambah. Gitu. Dan BI tidak pernah memenuhi janjinya, karena tugas pokok BI adalah menjaga stabilitas kurs, tidak pernah bisa. Dan tidak akan pernah bisa apapun yang dilakukan, karena memang tidak ada nilainya.
Gitu. Nah, jadi sebagai penutup, maka apa yang harus kita lakukan adalah membalik seperti yang mereka dulu lakukan. Yang mereka dulu lakukan adalah mengambil emas dan perak dari orang tua kita, mereka lebur menjadi batangan, dia simpan di berangkas, dan kepada kita dikasih toilet paper ini, kata Mahathir Muhammad. Maka yang harus kita lakukan sekarang sebelum ini jadi apa? Oncom. Lebih berharga oncom. Tukarkanlah menjadi emas dan perak, menjadi dinar dan dirham, dan kemudian gunakan untuk muamalah. Karena Nabi sudah mengatakan akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak ada harganya, kehabisan nilai, kecuali dinar dan dirham, kecuali emas dan perak. Jadi kalau dilihat, ya dolar dalam dinar atau dinar dalam dolar dalam 10 tahun terakhir 2004 itu cuma 54 dolar. Hari ini sudah di atas 250 dolar. Dan lihat, menipunya uang kertas ya. Kalau kita pakai untuk menyimpan naik haji, kalau Anda menabung dolar, maka tiap tahun naik. Saya sudah hitung ini, dan ini valid sekali. Naik setiap tahun itu 3,5%. Kalau Anda menyimpan rupiah, setiap tahun naik 5%, nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau Anda menyimpan dinar, maka dia akan turun 8%. Setahun. Jadi tahun 2000 naik haji butuh uang 21 juta rupiah. Kalau dinar butuh 71 dinar. Tapi hari ini kalau mau naik haji butuh hampir 40 juta rupiah. Dengan dinar cukup dengan 16 dinar. Jadi dulu kalau punya rupiah naik haji satu orang, sekarang sampai Dubai suruh pulang. Nggak cukup uangnya. Tapi dengan dinar dulu naik haji satu orang, sekarang bisa naik haji 4 orang. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu sekalian serahkan cengkeh Bapak Ibu sekalian dan menerima uang kertas, Anda 4 kali miskin. Detik itu juga dalam konteks ini. Maka serahkanlah cengkeh dan katakan, saya mau serahkan cengkeh, bayar kami dengan dinar. Bayar kami dengan dirham. Saya serahkan pala kami, bayar kami dengan emas dan perak. Saya tidak mau uang palsu ini, uang-uangan ini. Saya mau uang yang sebenarnya, uang dari Rasul SAW. Ya? Gitu. Dan harga minyak, ini palsu semua. Dibilang minyak naik, turun, naik, tidak ada yang minyak naik. Kalau dengan dolar dia naik terus. Tapi dengan dinar dia flat. Sekali lagi, bahwa sumber daya alam itu terbatas. Maka alat tukar pun harus terbatas. Jadi ketika kita menggunakan kertas, ini digelembungkan. Tapi ketika Anda menggunakan emas dan perak, ini sama. Maka sekali dia punya alat tukar, nilai tukarnya dari zaman Rasulullah SAW seekor kambing, hari ini 1 dinar dapat seekor kambing. Zaman Nabi dapat seekor ayam 1 dirham, hari ini dapat seekor ayam. Tidak ada yang berubah. Sekali lagi pemiskinan itu adalah dibikin oleh sistem. Dan tadi sudah disampaikan bahwa dari tahun ke tahun di dalam slide yang sebelumnya dalam penjelasan itu bahwa dinar dan dirham itu selalu dicetak oleh para sultan. Jadi lihat, ketika para sultan berkuasa, para sultan berikan emas dan perak pada rakyat. Para sultan kemudian disingkirkan, diganti oleh para bankir. Emas dan perak mereka ambil, diberikan kertas. Itu yang terjadi dari abad ke-19. Maka alhamdulillah pada hari ini kita melihat bahwa kesultanan sudah kembali dengan dinar dan dirham. Dan ini adalah awal berakhirnya sistem riba. Ini adalah awal dari janji Allah SWT, yamhaqu riba wa yurbi shadaqatan. Aku suburkan sedekah dan aku hancurkan riba. Kehancuran riba ditandai dengan seperti apa yang dikatakan Nabi, kehancuran mata uang kertas. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, ini adalah awal kehancuran. Dan karena itu yang harus kita lakukan adalah supaya kita tidak ikut hancur di dalamnya, kita songsong kembalinya dinar dan dirham. Dan itu berarti kembalinya sultania. Dan Ternate adalah awal dari kembalinya dinar dan dirham dan sultania bersama dengan Kesultanan Cirebon, bersama dengan Kesultanan di Sulu. Jadi sekarang sudah ada 3 sultan yang mencetak kembali dinar dan dirham. Dan ini akan mengawali kembalinya dinar dan dirham di seluruh dunia. Jadi kalau pada abad 15, abad 16, abad 17 bangsa Ternate sudah sampai ke Madagaskar, sudah sampai ke negeri atas angin di Spanyol, maka pada abad 21 kembali Ternate sampai Spanyol. Ternate sudah kembali sampai Afrika Selatan, sudah sampai Eropa melalui dinar dan dirham yang berlaku di seluruh dunia. Orang Amerika tidak bisa mengatakan emas saya 5 kali lipat dari emas saudara, tidak bisa.
emas kami dari Ternate sama harganya dengan emas kalian. You 1 dinar, kami 1 dinar. You 1 dirham, kami 1 dirham. Itulah keadilan. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir sekali saya ingin sampaikan, dinar dan dirham yang kita bicarakan ini tidak ada artinya kalau berhenti hanya di dalam ruangan ini. Dinar dan dirham harus segera berkemerincing di kota Ternate. Dan Anda semua yang harus memulainya. Tadi 2 orang sudah menyatakan diri sebagai relawan Jawara, jaringan wirausahawan dan pengguna dinar dirham Nusantara. Maka dalam waktu sebentar, insya Allah di Ternate, dari 2 orang ini akan menjadi 2.000 orang yang menggunakan dinar dan dirham. Ya, dari 2.000 akan menjadi 200.000. Seluruh penduduk Ternate menggunakan dinar dan dirham. Dan Kanjeng Sultan dari beberapa waktu yang lalu sudah mulai membagikan zakat dalam dirham. Jadi di Ternate itu sekurangnya sudah ada 1.000 orang memiliki koin dirham yang dibagikan oleh Sultan. Dan itu adalah awal. Ini baru awal dari kembalinya Islam dan berakhirnya kezaliman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, marilah segera ya ular-ular Fir'aun itu kita akhiri dengan cara yang sangat mudah, yaitu kita mentaati perintah Allah SWT. Allah SWT mengatakan, wa halalul bai' wa harramar riba. Aku halalkan berdagang dan aku haramkan riba. Dan uang kertas adalah riba par excellence. Di dalam uang kertas ini ada 2 riba sekaligus. Ya, jadi saya kira itu saja. Saya mohon maaf mengambil waktu agak terlalu banyak, tapi ini penting karena supaya clear semuanya. Ya, karena ini baru pertama kali dibicarakan di Ternate. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.